Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar hari ini memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita sukacita, memberikan kita pengharapan. Sebab di dalam firman itu terkandung pengharapan ilahi, terkandung keselamatan kita ketika kita membaca firman dan bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, maka kita harus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di firman itu ada kekuatan bagi kita, ada teguran, ada perintah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu di masa sukar pun aku mau jadi berkat. Ini sebuah pilihan yang harus kita pilih, bahwa apakah hidup kita mau menjadi berkat bagi orang, atau hidup kita hanya untuk hidup kita sendiri, tidak mau berdampak bagi orang lain. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang meneladani Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi berkat bagi orang. Kita harus menjadi garam dan terang dunia ini. Jadi kita akan belajar satu tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama, di mana dia berani memberikan apa yang ada padanya demi kebutuhan Nabi Elia. Mari kita melihat bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-16. Ini cukup panjang pembacaan kita, tetapi kita akan belajar ayat-ayat ini supaya kita bisa memberikan dampak kepada orang lain sebagai orang-orang yang percaya. Mari kita membacakannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku meminumnya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayang itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyimak dan melihat firman Allah ini, yang dimana Elia disuruh Tuhan pergi setelah Elia ada di tepi sungai Kerit, dimana Tuhan membongkar kenyamanan Elia. Dua tokoh ini mempunyai masalah yang sama. Elia mempunyai lapar, dan juga janda itu. Janda itu mengaku sendiri bahwa kalau dia
mau memakan tepung dan minyak dalam buli-buli itu, dia dan anaknya akan mati. Dua-duanya mempunyai masalah. Tapi Elia taat kepada Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa bagaimana yang pertama adalah kita melihat Tuhan itu ketika kita mau menjadi berkat di masa sukar, orang yang mau menjadi berkat di masa sukar, maka yang pertama yang kita pelajari adalah percaya akan pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika kita percaya dalam pemeliharaan Tuhan, inilah yang dipegang oleh Elia. Elia mempercayai pemeliharaan Tuhan itu, di mana ketika Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab. Ketika Tuhan yang menyuruh kita melakukan segala sesuatu, jangan takut dan jangan bimbang, jangan sedih hati, jangan merasa aduh kenapa harus saya. Tetapi Elia mengambil sebuah sikap bahwa dia percaya Tuhan memeliharanya. Melalui siapa? Melalui janda. Nah, masalahnya yang Tuhan siapkan buat Elia untuk memelihara Elia ini, dia juga dalam masalah karena pada zaman itu tidak ada hujan, dan di mana ketika dia makan, jelas tadi saya sudah mengingatkan dan ayatnya juga sudah mengingatkan bahwa dia akan mati setelah dia memakan itu. Nah, Elia meyakinkan perempuan itu bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai 10 di sana ada dialog antara mereka, antara Elia dan perempuan itu. Mereka berdialog. Elia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara. Kalau Tuhan yang memelihara kita Bapak Ibu, maka semuanya akan menjadi indah ketika kita mampu bersyukur. Jadi kita di masa sukar sekalipun, mari kita mempercayai pemeliharaan Tuhan sehingga kita bisa memberikan dampak kepada orang lain, dapat memberikan semangat kepada yang lain. Yang diberikan perempuan ini kepada Elia bukan hal yang gampang Bapak Ibu, tetapi dia memberikan sebagian, atau kalau dia memakan itu dia akan mati kalau sudah selesai memakannya. Apa yang kita pelajari? Semua yang dia miliki itu sudah kehabisan, tinggal sedikit. Ketika dia memakannya hari ini, maka dipastikan dia akan mati. Tetapi karena dia mempercayai pemeliharaan Tuhan melalui Elia, dia tidak segan-segan. Meskipun kita melihat di ayat yang ke-12 itu Bapak Ibu ya, kita melihatnya di sana ya. Bagaimana dia berkata, iya, dia mengetahui siapa yang menyuruh Elia. Dia mengetahui siapa yang memerintahkan Elia. Sedangkan Elia belum berbicara kepada perempuan itu bahwa dia disediakan Tuhan untuk menyediakan makanan bagi Elia. Nah, inilah yang saya mempercayai bahwa perempuan itu mempunyai pengenalan dengan Tuhan. Siapa yang mau bagaimana supaya kita menjadi berkat di masa sukar ini? Yang kedua yang kita pelajari adalah kita harus percaya akan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Di mana di masa sukar dan di masa pandemi ini, saat ini mungkin banyak masalah, mungkin banyak pergumulan, mungkin keadaan kita tidak seindah yang dulu. Tetapi kita bisa menjadi berkat kepada orang lain ketika kita mempercayai firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita tidak meragukan Tuhan. Nah, coba kita melihat ayat 12 ya Bapak Ibu. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perempuan ini membuat sebuah pengakuan yang luar biasa, mempercayai Allah sekalipun dia belum kenal dengan Elia, tetapi dia mempercayai Allah. Dia berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ada kejujuran di sini kepada perempuan ini. Dia berkata, aku nggak punya roti, yang saya punya segenggam tepung dalam tempayang dan minyak dalam buli-buli. Nah, kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini perempuan itu membuat sebuah pengakuan yang berdasarkan kejujurannya bahwa dia tidak mempunyai apa-apa selain tepung dan roti, selain tepung dan minyak.
Masalahnya Elia membutuhkan makan. Masalahnya itu Elia lapar. Bagaimana dia mau berbagi dalam hidup kita ya Bapak Ibu? Kalau kita merenungkan kehidupan kita dalam berjemaat, dalam bermasyarakat, bagaimana saya mau berbagi? Keluarga saya aja kekurangan, bagaimana saya mau berbagi? Anak saya aja belum dapat, bagaimana saya mau berbagi? Saya tidak bisa berbagi kepada orang karena hanya cukup untuk keluarga saya. Itulah yang dialami oleh perempuan ini. Tetapi karena dia mempercayai firman Tuhan, maka dia berani bertindak. Di mana di bawah pengawasan Elia, di mana Allah memakai Elia untuk berfirman kepada perempuan itu, berkata di ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Ini luar biasa. Janganlah takut. Jangan takut. Elia memberikan sebuah iman kepada perempuan itu, membangun sebuah konsep iman kepada perempuan itu. Jangan takut, jangan takut. Yang kita alami hari-hari ini adalah takut. Kita merasa takut, kita merasa kehilangan kalau kita memberikan kepada orang, kita merasa kekurangan kalau kita memberikan kepada orang. Tapi Alkitab berkata, jangan takut. Ketika Tuhan memakai Elia berkata kepada perempuan itu, jangan takut. Ketika perempuan itu tidak takut, dia melihat keajaiban Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Tetapi orang yang bersama-sama dengan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, dia akan melihat mujizat yang ajaib, dia akan melihat mujizat yang dahsyat, dia akan melihat mujizat yang hebat. Jadi sehebat apapun pergumulan kita, jangan pernah takut dan jangan pernah bimbang, jangan pernah goyang, jangan pernah meragukan Tuhan. Sebab Tuhan itu ya dan amin. Dia mengasihi kita. Nah, perempuan itu yang berikut, bagaimana kita menjadi di masa sukar kita bisa menjadi berkat? Maka yang berikut adalah taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan perempuan itu, itulah yang harus kita lakukan dalam hidup. Dia tidak lagi berkata kepada Elia, ya udah Elia, saya berontak kepada Elia dengan firman itu. Tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan Elia, dan itu percaya itu adalah perintah dari firman Allah. Ketika dia mendengarkan firman Allah, dia tidak mengeraskan hatinya. Dia benar-benar menjadi berkat. Dia benar-benar menjadi melakukan firman itu. Dia berkata di ayat yang buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagi anakmu. Nah, ini saudara, dia membuatnya bagi Elia tanpa ada pemberontakan. Dia membuatnya bagi Elia tanpa ada rasa kecewa. Dia membuatnya bagi Elia dengan sedemikian rupa, sehingga dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami berkat-berkat yang baru, dia mengalami sukacita, dia mengalami anugerah. Ketika dia melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, dia mengalami hal yang luar biasa. Di ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita memberinya dengan sukarela dan taat akan perintah Tuhan, segala sesuatu bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia akan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita buka mata hati kita bahwa Tuhan itu mampu memelihara kita dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang dahsyat, dengan caranya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Dia mampu memelihara kita. Demikianlah kehidupan kita di masa pandemi ini. Jangan takut menjalani hidup kita, jangan takut menjalani keadaan kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai
ahli waris kerajaan sorga, kita berani menjadi berkat di masa sukar ini. Dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, kita menguatkan iman satu dengan yang lain. Kita menjadi berkat melalui perkataan kita. Jangan kita bergelut terus di dalam dosa, karena dosa akan membawa kita kepada kebinasaan. Dosa itu membawa kita kepada kekurangan, tetapi kasih karunia Allah itu membawa kita dalam kelimpahan hidup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi berkat di masa sukar. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa buat kepada orang, apa yang kita bisa buat gereja, apa yang kita bisa kerjakan supaya kita mengalami kemajuan bersama-sama, apa yang bisa kita lakukan supaya gereja di mana kita berada mengalami kemajuan signifikan. Kiranya kita bisa menjadi berkat seperti perempuan ini. Dia menjadi berkat bagi Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Dia mau menjadi berkat. Ketika dia menjadi berkat, dia melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Dia melihat kendi-kendi Tuhan dibukakan, pintu-pintu berkat dibukakan. Maka dari itu, jangan meragukan Tuhan di masa sukar ini. Tuhan mampu memelihara hidup kita. Yang penting, yang pertama tadi, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya pemeliharaan Tuhan di masa sukar ini. Yang kedua, yang kita juga harus percaya akan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu bahwa ya dan amin, dan kita menaati firman Tuhan. Kalau kita dilarang jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Kalau kita dilarang jangan berzina, jangan selingkuh, jangan berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berhentilah, sebab Tuhan membenci hal-hal itu dalam hidup kita. Mari kita taat kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang membongkar kenyamanan kita seperti yang dialami oleh Elia, karena di tepi sungai Kerit Elia mendapatkan makanan. Tetapi ketika dia diperhadapkan dalam sebuah permasalahan baru, dibongkar sebuah kenyamanannya supaya dia bisa melihat mujizat Tuhan. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan ketika Tuhan sedang melatih iman kita. Jangan kecewa, tetaplah berharap akan kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan bagi kita semua, jadilah berkat dimanapun Anda berada. Sebesar apapun dan sekecil apapun yang Anda bisa lakukan buat sesama dan buat gerejamu, kiranya engkau dapat menjadi cahaya kemuliaan Tuhan dan menjadi perantaraan tangannya Tuhan, tanpa memilih kasih, tanpa pandang bulu, sebab Tuhan mengasihi kita semua. Amin.